Halo, perkenalkan nama saya Thierry Glavindo Romaseu. Di sini saya akan menjelaskan tentang sampah plastik. Plastik merupakan salah satu masalah lingkungan global yang paling mendesak. Dibuat dari bahan kimia yang tak terbarukan seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Plastik digunakan dalam berbagai bentuk kemasan, kantong, dan produk sekali pakai yang sulit terurai. Produksi plastik mencapai 8,3 miliar ton sejak 1950 dengan 60% berakhir di tempat pembuangan atau lingkungan alam. Paparan ini menuntut analisis mendalam tentang akar masalah, dampak multidimensi, dan solusi berkelanjutan. Pengertian sampah plastik. Sampah plastik adalah material sintetis yang terbuat dari polimer organik seperti polietilen atau PE dan polipropilen PP dan povinil klorida PVC. Kemasan plastik sekali pakai, botol dan bahan pembungkus makanan seringkali menjadi sumber utama sampah ini. Material ini diproduksi melalui proses polimerisasi yang menggabungkan monomer kimia menjadi rantai panjang molekul, sehingga membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai secara alami. Dampak sampah plastik, yang pertama, pencemaran lingkungan. Di lautan, jutaan ton plastik mencemari samudera setiap tahun. Membentuk plastik sop yang mengancam biota laut, hewan seperti ikan dan burung laut sering menelan plastik atau terjebak di dalamnya. Di darat, akumulasi plastik di tanah mengurangi kesuburan, membunuh mikroorganisme, pengurai dan menyumbat saluran air memicu banjir. Dan di udara, pembakaran plastik yang tidak sempurna menghasilkan dioksin, senyawa beracun yang menyebabkan kanker dan gangguan saraf. Yang kedua, dampak kesehatan manusia. Plastik mengandung bahan kimia seperti BPA, FTALAT, dan DH yang dapat berimigrasi ke makanan atau air. Paparan jangka panjang berisiko menyebabkan kanker dioksin dari pembakaran plastik terurai menjadi. Yang kedua, dampak kesehatan manusia. Kesehatan manusia dapat menyebabkan kanker dioksin, gangguan hormon, dan kerusakan organ. Yang ketiga, ada perubahan iklim. Produksi plastik bergantung pada energi fosil yang melepaskan gas rumah kaca selama ekstraksi dan manufaktur. Proses ini menyumbang 3,5% emisi CO2 global, sementara limbah plastik yang terdekomposisi menghasilkan metana, gas panas rumah kaca yang lebih kuat dari CO2. Upaya penanganan sampah plastik. Satu, prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Reduce mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke kemasan daur ulang atau material alami seperti bambu. Reuse memanfaatkan kembali wadah plastik sebagai pot tanaman atau penyimpanan. Dan recycle, mendaur ulang plastik menjadi aspal jalan, bahan bangunan atau produk bernilai ekonomi lainnya. Teknologi inovatif, daur ulang kimia, mengkonversi plastik menjadi bahan bakar atau polimer baru melalui proses pirolisis. Dan biodegradable plastik menggunakan material seperti PLA atau polilaktida yang terurai dalam waktu 1,5 tahun, meskipun memerlukan kondisi lingkungan spesifik. Ketiga, regulasi dan edukasi. Pemerintah perlu mengatur pajak sampah plastik, memperlakukan pajak tinggi untuk produksi kemasan sekali pakai, extended produce atau responsibility. Maksa produsen bertanggung jawab atas limbah produk mereka. Pelatihan masyarakat, dilatih pemilahan sampah di tingkat rumah tangga, dan penggunaan bak sampah. Contoh kasus, di Laguna Segara, Anakan Cilacap. Studi di Laguna Segara, Anakan pada tahun 2020 mengungkapkan dominasi sampah plastik jenis PP 7,5% dan LDPE 16,1% yang berasal dari kemasan makanan instan dan produk rumah tangga. Analisis SIPAP menunjukkan stasiun 2 sebagai lokasi dengan kepadatan tertinggi 82,67 item. Disebabkan oleh aktivitas masyarakat di sekitar pesisir yang menggunakan plastik untuk alat tangkap ikan dan kebutuhan harian. Tantangan penanganan, satu, keterbatasan infrastruktur. Daur ulang plastik memerlukan fasilitas khusus seperti mesin shredder dan extruder yang tidak merata di daerah terpencil. Yang kedua, siklus ekonomi. Harga bahan bakar daur ulang seringkali lebih rendah daripada plastik baru menghambat motivasi pelaku usaha. Dan kesimpulan yang dapat saya ambil, sampah plastik merupakan krisis multidimensi yang memerlukan intervensi teknologi, regulasi, dan perilaku. Dampaknya mencakup kerusakan ekosistem, ancaman kesehatan, dan kontribusi pada perubahan iklim. Upaya penanganan harus dimulai dari sumber seperti pengurangan produksi sampah plastik sekali pakai dan penetapan sistem daur ulang terintegrasi. Kesimpulan, sampah plastik merupakan krisis multidimensi yang memerlukan intervensi teknologi, regulasi, dan perilaku. Dampaknya mencakup kerusakan ekosistem, ancaman kesehatan, dan kontribusi pada perubahan iklim. Upaya penanganan harus dimulai dari sumber seperti pengurangan produksi plastik sekali pakai dan penerapan sistem daur ulang terintegrasi. Kasus di Laguna Segara, Anakan menunjukkan bahwa solusi efektif membutuhkan pendekatan holistik, kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah dan industri untuk menciptakan sistem ekonomi sirkular tanpa tindakan segera. Akumulasi plastik akan terus mengancam keberlanjutan planet kita. Terima kasih.